Ahli berikutnya, Pak Mahdir. Terima kasih Yang Mulia. Kami minta dihadirkan Saudara Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Di podium, Prof. Silakan, waktunya 20 menit, sudah termasuk dengan tanya jawab nanti. Paparan bisa 10 menit kurang lebih. Majelis Konstitusi, Yang Mulia Majelis Konstitusi, dan hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon slide. Yang Mulia, kami izinkan untuk menyampaikan kesaksian ahli dengan judul penggelontoran bansos oleh Presiden sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak elektoral terhadap pemenangan paslon 2 tapi berdampak buruk terhadap perekonomian. Sedikit catatan tentang bantuan sosial. Sebenarnya ini adalah satu skema dari World Bank yang disebut dengan Social Safety Net yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin. Bansos yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar 7 jenis, tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar 3 jenis. Kemudian bansos yang dilaksanakan di awal 2024 ada 4 jenis. Lanjut. Pengguliran bansos di era Presiden Jokowi dapat dilihat dari perkembangan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Seperti tadi dikatakan bahwa bansos atau social safety net adalah bantuan pemerintahan di kala krisis. Seperti tahun 98 misalnya, 2008, dan terakhir adalah pandemi COVID-19. Normalnya bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan, tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan, yaitu yang jumlahnya 496,8 triliun, ditambah automatic adjustment sekitar 50 triliun, berarti lebih dari 500 triliun. Ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak tahun 98. Lanjut. Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebihi 150 triliun. Lanjut. Ini tentang jejak politisasi bansos. Menurut Menteri Keuangan, alasan menaikkan
volume bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino. Tapi faktanya bahwa bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024, El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023. Dan data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023. Dan inflasi rata-rata juga sudah baik, yaitu di bawah 3%. Jadi pertanyaannya, penggelontoran bansos dengan volume yang tak berpreseden dalam sejarah, ini adalah untuk tujuan apa? Lanjut. Ini data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024. Lanjut, gambar yang berikut ada inflasi yang rata-rata di bawah 3%. Jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi, sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3%. Lanjut. Jejak politisasi bansos berikutnya adalah, ini adalah contoh-contoh di antara sekian banyak yang bisa di search dalam jejak digital, bahwa pada bulan Februari 2024 dengan pertimbangan elektoral, pemerintah menggelontorkan bansos per kepala Rp600.000 secara sekaligus, yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran 11,2 triliun rupiah, dan dalam bentuk bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Januari, Maret, dan April, Juni. Ini adalah keterangan Menko Equin Airlangga Hartarto. Kemudian, program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Melalui peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, Bappenas, dan Bulog. Ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan Menteri Sosial dalam penyaluran bansos beras atas dasar yang lebih bernuansa politis. Bansos alat pemenangan Prabowo Gibran. Ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit dibanding dengan jejak digital yang begitu banyak. Tanggal 21 November 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023, Prabowo Gibran, para menteri, dan para kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya maupun ikut, walaupun Prabowo Gibran ikut berkontestasi sebagai presiden dan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, termasuk ikut berkampanye. Prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023 Presiden menyalurkan bantuan beras di Biak, Papua, dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024. Kemudian tanggal 26 Desember 2023 Menteri Zulkifli Hasan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari mengarahkan bahwa bansos adalah berasal dari Presiden dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor 2, terutama Gibran. 15 Januari 2024, Menko Airlangga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yakni mendorong warga agar berterima kasih kepada Presiden,
berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan bansos.